kuasa-Mu. Kau Tuhan yang setia di setiap musim hidupku. Kau selalu menyertai. Ku percaya padamu, Kaulah pengharapanku. Di setiap langkah hidupku, Yesusku, Tuhanku. Bersamamu Kau kekuatanku. Ku takkan takut dan takkan goyah. Bersamamu aman dalam naungan kasih-Mu. Ku percaya, ku percaya Tuhan. Ku percaya padamu, Kaulah pengharapanku. Di setiap langkah hidupku, Yesusku, Tuhanku. Bersamamu Kau kekuatanku. Ku takkan takut dan takkan goyah. Bersamamu aman dalam naungan kasih-Mu. Ku percaya, ku percaya Tuhan. Aman bersamamu, Kau kekuatanku. Bersamamu Kau kekuatanku. Ku takkan takut dan takkan goyah. Bersamamu aman dalam naungan kasih-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku percaya, oh, ku percaya, ku percaya Tuhan. Jika hidup diibaratkan seperti berjalan dalam lorong yang gelap, maka cahaya di ujung sana merupakan tujuan. Namun, bagaimana jika cahaya itu menghilang? Inilah kisah hidup saya, terkatung tanpa arah, kehilangan cahayanya. Saya lahir di keluarga yang lengkap, tanpa cerita tragis di baliknya. Sekilas tampak normal dan bahagia. Itulah yang dinilai orang lain terhadap keluargaku. Mereka tidak tahu bahwa ayah saya seringkali melampiaskan amarahnya kepada saya. Hal tersebut sering membuat saya berpikir, untuk apa saya dilahirkan? Suatu hari saya menemukan suatu kesukaan yang menjadi pegangan hidup saya. Basket, ini tempatku. Namun, tidak ada yang cukup memperhatikan saya untuk mengingatkan agar menjaga kesehatan saya. Saya jalani hidup selayaknya manusia baja, sampai akhirnya fisik saya menghukum saya. Sebelah paruh pun pecah. Kehilangan apa yang jadi pegangan membuat hidup saya tanpa arah dan membawa saya terantuk dan berbelok. Bermain di sekitar garis merah memacu adrenalin saya.
Musik kencang di klub malam mengisi kekosongan. Nyanyian, teriakan, terasa sangat membebaskan. Sampai akhirnya saya mengalami terikatan dengan wanita. Saya jatuh ke dalam free sex. Malam demi malam saya lalui dengan wanita yang berbeda. Saya tidak mau menghabiskan malam seorang diri. Sekolah saya pun kacau, tetapi saya sudah tahu bagaimana mendapatkan uang. Semua bisa saya beli, termasuk waktu dan tubuh setiap wanita yang saya inginkan. Rasanya seperti ada di puncak dunia, tapi mengapa saat saya berkaca tidak ada kebahagiaan di sana? Pergi selalu menjadi jawaban. Berlari merupakan keahlian saya yang lain. Saya berpindah kota ke kota untuk mencari kebahagiaan yang baru, biar masa yang lalu ditinggalkan seperti yang biasanya. Tetapi saya terantuk lagi di belokan yang sama. Kembali di sini, di dunia penuh kebisingan. Malam yang pekat sekaligus silau akan hingar-bingarnya, aku larut begitu dalamnya. Hingga ada suatu suara yang sangat jelas berkata, "Better lose your job than lose your life." Siapa itu? Apa itu? Tuhankah? Tak lama kemudian aku dipanggil atasanku, katanya aku di PHK. Sesuai dengan kata-kata itu, aku kehilangan pekerjaanku. Akhirnya saya kembali, tanpa arah, tanpa tahu tujuan, seperti telantar. Tidak ada pekerjaan yang datang, saya pun mulai membenci Tuhan. Jadi setelah pulang dari Bali, selama 8 bulan, saya merasa Tuhan memproses hidup saya lebih lagi. Di bulan-bulan awal, saya merasa Tuhan meninggalkan saya, karena semua pekerjaan yang saya lamar ditolak. Dari situ saya sempat merasa kecewa sama Tuhan. Saya sempat bertanya, Tuhan itu ada nggak sih? Di banyaknya waktu kosong saya selama 4 bulan, saya mulai mengisi kosongan waktu saya dengan baca firman Tuhan, dengan khotbah di YouTube, praise dan worship. Tanpa sadar itu semua membuat saya merasa lebih tenang, lebih lega. Saya juga sempat diskusi dengan mentor saya. Saya diskusi tentang kehidupan saya ke depannya bagaimana. Dari situ juga mentor saya merasa banyak kehidupan atau banyak hal-hal yang diubahkan dalam hidup saya. Dari yang dulunya mungkin saya temperamen, suka insecure, dari gitu sekarang menjadi jauh lebih tenang. Ya gitu hubungan saya dengan orang tua atau dengan teman-teman, bahkan dengan rekan kerja yang dulunya tidak baik, setelah saya ngerasa hubungan saya dipulihkan dengan Tuhan lebih lagi, hubungan saya dengan mereka pun jauh jadi lebih baik. Saya menghadapi semua masalah dengan lebih sabar. Mungkin respon yang saya berikan dulu ya agak kasar, sekarang jauh lebih lunak, lebih baik. Tertutupnya pintu pekerjaan membuka saya kepada lingkungan yang baru, teman baru, komunitas baru. Mereka membawa saya mengenali sosok Yesus lebih dalam lagi. Tuhan tuh membuka harapan baru dalam hidup saya. Banyak hal-hal yang mungkin yang dulu nggak saya sangka, ternyata Tuhan bukakan di hidup saya. Saya sekarang usia saya udah 28 tahun, cuma saya ngerasa 26 tahun kebelakang hidup saya tuh tanpa tujuan, tanpa makna. Benar-benar ngerasa hidup tuh di 2 tahun terakhir. Karena dari situ saya bisa hidup melayani Tuhan, bisa melayani teman-teman juga, melayani sesama, dan banyak tujuan hidup yang Tuhan bukakan lagi dalam hidup saya. Saya sudah menemukan kembali pegangan hidup saya. Saya merasa damai sejahtera. Saya meninggalkan dosa lama saya. Cahaya yang selama ini saya cari adalah Yesus. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh dan bahagia dan penyertaan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Haleluya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita mau bersyukur bahwa sampai detik ini kita masih bisa ibadah streaming itu karena anugerah Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus, ya Tuhan kami. Ujilah aku
Aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Katakan aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Bersama-sama kita mau katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi katakan, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi bersama-sama katakan, pujilah aku Tuhan. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Yes, mataku tertuju padamu. Dengan iman kita mau katakan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Bersama-sama angkat kedua tanganmu, katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana, oh, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi sungguh-sungguh katakan, ku nyanyi Hosana, oh, bagi Raja di tahta. Aku muliakan, yeah, agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya, kami sembah Engkau Yesus. Kami agungkan Engkau, kami agungkan Engkau, kami sembah, kami muliakan hanya padamu Tuhan. Mari sembah, mari Bapak Ibu yang di rumah, kita mau sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, Engkau dahsyat. Yesus, Engkau penyembuh kami. Yesus, kekuatan kami. Haleluya, haleluya. Oh haleluya,
yakin dan percaya Tuhan Kau ada di setiap hati kami Tuhan. Kau akan menyembuhkan yang menderita Tuhan. Kau akan menyembuhkan yang terluka Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan kami buka ibadah streaming di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus kita dahsyat, amin. Tuhan Yesus kita luar biasa, amin. Mari Bapak Ibu yang sedang di rumah boleh bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian untuk Tuhan kita. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya. Bersama-sama kita mau katakan, pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan bersama-sama. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Mari kita tepuk tangan bersama-sama Tuhan kita. Yes. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Katakan tak ada. Tak ada. Kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Siap-siap katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus, Kau Allah yang perkasa. Engkau kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya. Yeah, yeah. Haleluya. Bersama-sama. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Kerajaanmu kekal Tuhan. Yesus, Engkau yang terhebat. Haleluya. Oh, haleluya.
Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang streaming di rumah, mari kita siapkan hati untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Boleh tundukkan kepala. Haleluya, yes. Haleluya Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang setia Tuhan. Amin. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Bersama-sama Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sekali lagi kita mau katakan, Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Bapa, yes, Kau setia, Bapa. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta. Katakan Kaulah segalanya. Segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Bersama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Katakan, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi kita mau katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku. Bersama-sama, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan. Haleluya. Setia, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
katakan kau setia. Kau setia, Katakan kau setia. kau setia, Sekali lagi katakan kau setia. kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Haleluya Yesus, haleluya. Saya serahkan pada hambanya. Ya, shalom jemaat Tuhan yang kekasih. Kita sudah masuk di dalam bulan November ini. Kita akan dengarkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya sudah persiapkan di Petamburan. Secara khusus kita akan dengar tentang pengangkatan gereja. Saya berharap saudara buka hati supaya kita semua betul-betul menjadi orang-orang yang siap berjumpa dengan Tuhan di awan-awan. Jangan sampai saudara tertinggal. Sebelum dengar firman Tuhan ini, mari kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih buat kemurahan Tuhan. Kami bisa beribadah sampai minggu pertama dan perjamuan kudus hari ini di bulan November ini. Kami percaya ini semua karena kemurahan Tuhan. Sekarang Tuhan kami mau buka hati. Kami mempersilahkan Roh Kudus untuk menjamah setiap kami supaya kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan pada saat ini betul-betul mengubahkan, betul-betul membawa kami menjadi orang-orang yang senantiasa siap menyambut kedatangan Tuhan di awan-awan yang permai. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah ya Roh Kudus, pakai hamba-Mu menjadi berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, saudara-saudara, seperti yang tadi saya sudah utarakan bahwa tema hari ini, saudara-saudara, adalah tema yang sepatutnya ini menjadi tema yang luar biasa, yang menjadi penghiburan buat kita. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan dengar supaya saudara-saudara lebih bergairah, lebih hidup, takut akan Tuhan, mempersiapkan diri dengan benar. Apakah Anda percaya dan tahu bahwa waktu itu adalah waktu di masa kita hidup? Saya tidak percaya hal ini akan terjadi 200 tahun yang akan datang. Saya tidak percaya bahkan hal ini terjadi di 100 tahun yang akan datang. Kenapa saudara-saudara? Nanti kita akan lihat kenapa kita harus percaya bahwa pengangkatan gereja itu terjadi pada generasi kita. Makanya saudara-saudara, saudara perlu betul-betul mempersiapkan diri dengan betul menjelang kedatangannya Tuhan. Kita tidak tahu tahun, kita tidak tahu bulan, tanggal, jamnya. Tapi Tuhan kasih tahu tanda-tandanya. Supaya apa Tuhan kasih tahu tanda-tandanya? Supaya kita mempersiapkan diri. Nah, pertanyaan yang lain saudara-saudara, apakah saudara merindukan hal ini? Apakah saudara merindukan hal ini? Atau saudara merindukan PSBB nggak jadi? Apakah kita lebih merindukan dunia kembali normal, lebih daripada merindukan pengangkatan gereja? Coba saudara-saudara, mari kita jujur. Apakah saudara merindukan hal ini? Berapa banyak di antara saudara-saudara merindukan hal ini? Saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara, saya mau lepaskan nubuatan seperti nubuatan yang difirmankan oleh Tuhan. Dunia ini tidak akan semakin lebih baik. Saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara, dunia tidak akan semakin lebih baik. Alkitab yang berkata bahwa pada hari-hari terakhir, semakin terakhir akan terjadi masa-masa yang sukar. Timbul satu generasi yang akan menghancurkan dunia ini. Generasi yang tidak memperdulikan moral. Generasi yang suka mengkhianat, tidak tahu berterima kasih, garang saudara-saudara. Generasi pembual saudara-saudara, ini yang akan terus berada di dalam dunia ini. Ketika mereka berada di dalam atau memimpin pemerintahan, maka pemerintahannya akan korup. Saudara-saudara, tidak akan terjadi sesuatu yang baik. Kalau saudara mengharapkan satu pemulihan ke depan, maka kita akan menjadi kecewa. Tetapi yang benar adalah kita tidak perlu khawatir karena Tuhan mampu menjaga hidup kita. Tetapi yang saya mau katakan kepada saudara-saudara, berapa banyak saudara merindukan berita ini, menghibur saudara. Hari-hari ini begitu banyak orang yang susah. Angka perceraian menurut yang dirilis oleh WHO saudara-saudara, itu semakin tinggi di seluruh dunia. Kira-kira 3 minggu yang lalu, hampir 1 bulan yang lalu kita tahu
salah satu daerah orang yang mengantri untuk bercerai, saudara-saudara, itu begitu panjang. Dan ini terjadi di seluruh Indonesia. Kenapa saudara-saudara? Terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Terjadi perkelahian, perselisihan, konflik. Dan kita tahu, saudara-saudara, kesusahan ada di depan mata kita. Dan apa yang membuat saudara akhirnya terhibur? Berita ini seharusnya menghibur saudara. Tidak ada satu berita yang dipakai oleh Tuhan untuk menghiburkan segala duka kecuali berita ini. Mari bersama-sama kita buka di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat sebelum kita akan bahas segala sesuatu yang berkaitan dengan pengangkatan gereja. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu saudara perhatikan baik-baik, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saudara-saudara, berita ini merupakan berita yang seharusnya menghibur. Ada beberapa anak-anak Tuhan mengatakan kalau khotbah tentang akhir zaman, kalau khotbah tentang rapture, itu khotbah biasanya menakut-nakuti. Saudara keliru. Kenapa ada orang takut mendengar khotbah tentang akhir zaman? Kenapa orang takut mendengar khotbah tentang pengangkatan gereja? Itu bukan karena beritanya, tapi karena orang itu, saudara-saudara, pasti punya kehidupan yang bermasalah dengan Tuhan. Seharusnya sebagai orang-orang percaya, ini berita seharusnya menghiburkan kita. Nah, saudara-saudara, mari kita lanjut. Next. Jadi ada dua tahap kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, itu ada dua tahap. Atau ada dua peristiwa. Apa itu saudara-saudara? Yang pertama, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan untuk mengangkat gerejanya. Ini yang pertama. Jadi dia datang di awan-awan, dia tidak turun di bumi. Dia datang di awan-awan untuk angkat gerejanya. Bukan gereja gedung ya, tapi orang-orang percaya. Siapa orang-orang percaya? Orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang hidup maupun yang mati. Nah, ini disebut dengan pengharapan yang penuh dengan kebahagiaan. Coba buka dulu Titus pasal 2 ayat 13. Titus 2 ayat 13. Titus 2 ayat 13. Jadi kalau kita akan melihat nanti Tuhan Yesus di awan-awan, itu bicara tentang pengharapan yang penuh kebahagiaan. Dengan menantikan pengenapan pengharapan kita yang penuh kebahagiaan. Jadi saudara-saudara, ini tahap yang pertama, kita akan lihat Tuhan Yesus di awan-awan, lalu mengangkat gerejanya. Baik yang hidup saudara-saudara, saudara dan saya, maupun orang tua kita. Mundur ribuan tahun saudara-saudara. Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Itu akan diangkat. Nah saudara-saudara, bagaimana peristiwa itu terjadi? Next. Kata rapture sendiri itu bicara tentang bagaimana Tuhan mengangkat, ya, menghilangkan, diangkat. Dalam 1 Korintus 15 ini yang disebut dengan rahasia. Rahasia yang tidak bisa dimengerti oleh seluruh orang di luar Tuhan. Yaitu apa? Pengangkatan gereja. Kita akan diubahkan. Mirip pengalaman Henokh. Jadi waktu Henokh berjalan-jalan tiba-tiba Tuhan angkat. Hidup-hidup. Itu yang kita akan alami. Peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia naik ke sorga, itu yang kita akan alami. Beberapa orang ini seperti sebuah dongeng, seperti sebuah film. No, saudara-saudara. Ini kejadian yang real. Akan terjadi dalam hidup kita. Kalau saudara pernah nonton ya, kita pernah nonton
Avengers. Ya saudara-saudara, waktu saya diajak anak saya untuk nonton ini, saya lihat ya, itu Thor bisa bolak-balik ke atas seperti itu. Saya pikir-pikir, ini mungkin sedikit gambaran apa yang akan terjadi waktu rapture kali ya. Tapi kita tidak tahu bahwa ternyata saudara-saudara apa yang dikatakan, apa yang kita lihat di film itu sebenarnya sudah ditulis di dalam Alkitab. Bahwa kita akan diangkat secara fisik saudara-saudara. Bukan secara tiba-tiba, tapi kita akan diangkat secara fisik. Bagaimana peristiwa itu? Coba next. Mudah-mudahan kelihatan. Nanti ini kan saya akan terangin di akhir. Kira-kira gambarnya seperti ini ya. Titik hitam itu masa lalu. 4.000 tahun kemudian Tuhan Yesus datang. Lalu bayangan salib itu masa gereja. Lalu ada garis dua, saudara-saudara, ada garis dua. Itu 7 tahun masa sengsara. Tapi saudara-saudara, sebelum masa itu ada panah di kiri. Itu yang disebut pengangkatan gereja. Artinya gereja tidak akan mengikuti masa yang disebut dengan masa kesusahan. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara? Gereja yang diangkat itu di panah yang kedua, di garis tengah itu, di panah yang kedua, itu akan turun. Kita akan turun secara fisik, saudara-saudara, turun di dunia. Itulah yang disebut dengan tahap yang kedua. Yesus datang pada kali yang kedua, menjejakkan kakinya di bumi. Kira-kira seperti itu. Setelah itu ada disebut tulisan milenium. Nah itu kerajaan 1000 tahun. Di akhir milenium ada bulatan hitam. Itu yang disebut dengan langit bumi kekekalan. Seperti itu. Ini kira-kira gambaran yang seharusnya sebagai orang percaya saudara tahu. Ini petanya Allah, peta zamannya Allah seperti ini. Nah untuk lebih jelasnya saudara-saudara, mari kita akan lihat. Next. Ini 2 tahap kedatangan Tuhan Yesus itu yang kedua kali yang terjadi apa saja. Yang pertama dimulai dengan suara bunyi sangkakala. Beberapa momen yang lalu saya tidak tahu apakah saudara pernah dikirimin video lalu terdengar suara trompet begitu. Tapi nggak ketahuan begitu di mana. Lalu orang mulai spekulasi, apakah ini trompet yang disebut dengan trompet sangkakala? Kita tidak tahu. Ya saudara-saudara, kita tidak tahu. Karena pada waktu itu saudara-saudara tidak ada rapture. Jadi kita sebagai orang percaya tidak mau menyimpulkan. Tapi saudara-saudara, pengangkatan gereja itu dimulai dengan suara ini. Ya, seperti apa sangkakala? Ya kita tahu ada tanduk kambing gunung yang dibuat seperti trompet. Itu gambaran dari Rasul Paulus bahwa sangkakala itu seperti itu. Tapi kenyataan seperti apa kita belum tahu. Tapi paling tidak saudara-saudara, saudara di seluruh dunia, kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara akan dengar suara ini. Dan ini akan terus terdengar di seluruh dunia. Kalau misalnya ini disiarin di TV, maka TV akan siaran langsung bahwa suara itu masih terdengar. Dan setelah itu saudara-saudara, maka ada penampakan Tuhan. Ada penampakan Tuhan. Dan saya percaya saudara-saudara, bahwa setiap orang yang percaya Yesus akan lihat. Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Mau ngapain saudara-saudara? Di dalam Yohanes pasal 14 dikatakan, alangkah baiknya kalau aku pergi ke rumah Bapa. Aku akan menyediakan tempat. Kalau aku sudah menyediakan tempat, aku akan datang kembali. Yohanes 14. Ya, supaya apa? Supaya aku membawa kamu. Jadi saudara-saudara, nanti Tuhan akan turun untuk membawa kita. Aneh buat kita saudara-saudara sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya Yesus. Kita tidak merindukan ini. Ya kalau bisa nantilah. Masih punya kesibukan. Masih mau menikmati motor baru, masih mau menikmati ruko, it's okay. Saudara-saudara, selama Tuhan Yesus belum datang, tapi paling tidak saudara-saudara merindukan enggak? Sesuatu yang Tuhan akan kerjakan bagi dunia ini. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikan virus ini.
Saudara-saudara, kalau saudara mengikuti perkembangan berita, WHO itu seakan-akan meragukan vaksin yang telah dibuat oleh Rusia. Karena apa? Karena dia berkata bahwa tidak ada vaksin, belum ada vaksin sampai saat ini yang betul-betul qualified ya untuk bisa dipakai. Paling tidak itu di akhir tahun 2021. Dan semua orang sedang berlomba-lomba menciptakan vaksin ini. Tapi saudara-saudara, uji cobanya kita masih belum bisa mengerti. Saudara baca berita saudara-saudara kemarin, bahwa ada satu pakar dari Jerman mengatakan bahwa virus ini tidak akan bisa selesai minimal 2-3 tahun ke depan. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang bisa sanggup. Bisa orang sanggup memulihkan ekonomi dalam waktu sekejap, dalam waktu beberapa bulan yang melanda dunia ini. Bisa orang menyelesaikan polusi, bisa orang menyelesaikan apa yang terjadi di kutub utara, ya, pemanasan global menyebabkan kutub mencair, masalah sampah, masalah sosial, tidak ada. Tapi Tuhan, lihat nih saudara-saudara, Dia akan menunjukkan bagaimana memimpin dunia ini, di bumi ini saudara-saudara. Ini kan sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang seharusnya, wow, gimana ya kalau betul-betul Tuhan datang, itu dia jalan-jalan ke pasar MB gitu, saudara-saudara, secara fisik. Karena dunia masih ada, seluruh dunia masih ada. Di bumi ini Tuhan akan menunjukkan kepada seluruh bangsa bagaimana membuat dunia ini makmur. Bagaimana menata dunia ini, menyelesaikan virus, menyelesaikan perekonomian. Apakah saudara tidak pernah berpikir seperti itu? 1000 tahun yang akan diperintah oleh Tuhan di bumi ini. Dan orang-orang yang tidak percaya masih ada di bumi ini. Masa saudara tidak mau berpikir tentang itu? Dan saudara berkata, itu sesuatu yang sulit untuk dipikirkan, kita tidak mau berpikir. Saya mau kasih tahu saudara-saudara. Pengharapan apa selain ini yang bisa membuat saudara berbahagia? 1 Korintus 15, lihat ya, 1 Korintus 15. Alkitab berkata, kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pengharapan kamu. Saudara mau berharap apa? Jadi kebangkitan Yesus seharusnya memberikan kita sebuah pengharapan. Pengharapan yang penuh dengan kebahagiaan. Karena apa? Minimal yang pertama, Yesus akan memerintah bersama-sama dengan kita. Di bumi ini 1000 tahun. Wow. Coba lihat bagian yang seterusnya. Orang percaya yang telah mati dibangkitkan lebih dahulu. Lalu diberi tubuh kemuliaan. Nanti akan terjadi berita yang menakutkan sekaligus menggemparkan. Kenapa? Karena kuburan-kuburan terbuka. Saudara-saudara, ini menakutkan. Orang-orang akan takut. Ya di Kober ya, di Kober, di Joglo, di Pondok Rangon, di mana-mana saudara-saudara. Kuburan orang-orang percaya, orang-orang yang percaya Yesus ya, itu terbuka. Dan ini akan disorot oleh berita TV di mana-mana. Terjadi juga di Amerika, terjadi juga di Italia, terjadi juga. Ini akan menjadi berita. Dan semua orang akan mencari tahu. Sementara gempar, sementara menakutkan, tapi sementara orang-orang semua mencari tahu. Bahwa ternyata ini adalah yang disebut dengan rapture. Yang dipercaya oleh orang-orang Kristen, yang dipercaya oleh orang-orang percaya. Wow, apakah saudara tidak pernah merindukan hal ini? Tidak mau membayangkan atau tidak mempersiapkan diri karena momen itu ada di depan kita. Tidak ada satu tanda tentang kedatangan Tuhan yang belum digenapi. Ini saya kasih tahu kepada saudara. Jadi kalau kita ini tidak mempersiapkan diri, kita menjadi orang yang bodoh sekali. Apakah saudara ikut Tuhan supaya rukonya pulih, dagangan pulih? Oke, kalau Tuhan berikan itu kepada saudara, itu semua dalam rangka supaya kita mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan. Next. Yang kelima, orang percaya yang masih hidup akan diubah, diberi tubuh kemuliaan yang tidak dapat mati. Nah, kejadian pengangkatan ini terjadi dalam sekejap mata. Jadi saudara-saudara, peristiwa tiba-tiba
kuburan orang percaya semua terbuka. Lalu tiba-tiba saudara-saudara bertepatan dengan itu, karena dalam sekejap mata. Saudara, sekejap mata itu 1 detik mungkin. Tak, itu sekejap mata. Jadi kuburan terbuka, lalu tiba-tiba seluruh orang percaya. Lihat nih saudara-saudara, orang yang percaya. Saya sebut berkali-kali orang yang percaya, bukan orang Kristen. KTP-nya bisa Kristen, tapi bisa dia bukan orang percaya. Orang yang percaya, orang yang beriman kepada Kristus, saat itu juga sementara kuburan-kuburan membuat orang ketakutan dan terbongkar karena begitu banyak, semua kuburan orang Kristen akhirnya terbuka. Tiba-tiba semua orang Kristen, orang percaya, semua orang percaya Kristus tiba-tiba hilang. Coba gimana nggak gempar nanti? Terjadi kekacauan nggak? Terjadi kekacauan. Dan TV akan meliput terus menerus hal ini. Kenapa? Karena gereja Tuhan akan diangkat. Gereja Tuhan akan hilang. Umat Tuhan akan hilang. Ini sesuatu yang mendahsyatkan terjadi. Next. Apalagi saudara-saudara? Lalu perjumpaan dengan seluruh orang percaya. Jadi orang yang mati, waduh, ribuan tahun ke belakang saudara-saudara, dengan kita yang hidup itu akan berjumpa secara fisik. Bisa disentuh nggak? Bisa. Waktu Tuhan Yesus bangkit, dia bisa disentuh. Makanya dia berkata, Thomas, mana ujung jarimu? Ini, sentuh aku. Karena Thomas pernah berkata, sebelum aku mencucukkan ujung jariku, aku tidak mau percaya. Jadi Tuhan kasih dia punya tangan. Artinya dia masih bisa disentuh, masih bisa makan. Tuhan Yesus berkata, masih ada lauk pauk enggak? Waktu dia di tepi Danau Galilea. Itu tubuh yang sudah diubahkan. Tubuh kita akan seperti itu. Secara jasmani bisa terlihat, bisa dipegang. Tapi punya tubuh kemuliaan. Apa itu tubuh kemuliaan? Tubuh yang seperti Tuhan Yesus. Yang bisa menembus dinding, saudara-saudara. Tuhan Yesus tiba-tiba ada di ruangan tertutup. Itu tubuh kemuliaan. Tiba-tiba ada di Emmaus, semua diangkat. Saya kasih tahu. Tapi urusan nanti ya saudara-saudara, urusan saudara akan jadi partnernya Tuhan di dalam menata dunia yang baru, belum tentu. Karena apa? Karena ini, 2 Korintus 5 ayat 10. Coba lihat 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Buka 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Lihat ya, saudara-saudara, ngapain kita berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus? Untuk nentuin masuk neraka atau masuk surga? No, bukan. Nentuin masuk neraka atau masuk surga, Edian, tolong peta yang tadi. Lihat nih saudara-saudara. Duh, saya tidak punya checker. Nah, lihat. Saudara tahu nggak, nentuin neraka atau sorga itu di mana? Di titik yang hitam itu, yang besar itu. Ada tanda panah besar di situ. Dibuka semua kitab. Tapi saya tidak akan khotbahkan di sini. Karena, saya tidak khotbahkan hari ini. Karena itu khotbah minggu besok. Ya saya tidak mau khotbahin. Jadi pengadilan Kristus 2 Korintus 5 tolong. 2 Korintus 5 ayat 10. Yang tadi. Kami 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang, lihat, memperoleh apa yang patut diterimanya. Setiap orang percaya, saya garis bawahi, supaya setiap orang percaya menerima apa yang patut. You patut enggak untuk memerintah bersama Tuhan nanti? You patut enggak bersandingan? You patut enggak menjadi partnernya Kristus? You patut enggak menjadi kawan sekerja Kristus untuk memperbaharui tatanan yang dunia yang hancur ini? Dan saya khawatir saudara-saudara, kita menjadi orang yang tidak patut. Sebab apa? Coba lihat 1 Korintus 3 ayat yang ke-13. 1 Korintus 3 ayat yang ke-13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ini di pengadilan Kristus. Next. Ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji,
ini berkualitas ya saudara-saudara. Ia akan mendapatkan upah. Disejajarkan menjadi partner untuk memerintah berdampingan dengan Tuhan. Jadi kawan, jadi partner untuk memerintah dunia ini. Saya pengen saudara-saudara, saya menjadi orang-orang yang ketika berhadapan dengan Kristus, Tuhan berkata, you layak untuk memerintah bersama dengan aku, you balik lagi ke Pondok Maharta. Tangerang Selatan kamu pimpin ya. Wow. Saudara-saudara, dengan kekuatan yang supranatural, memerintah orang yang sama dengan kita yang belum pakai tubuh kemuliaan. Coba. Balik ke PowerPoint-nya. Lalu apa yang terjadi? Ketika selesai itu saudara-saudara, ini di atas ya. Di atas. Setelah itu apa? Pernikahan anak domba. Wow. Saya pernah mengikuti satu pernikahan orang kaya. Kelihatan saudara-saudara. Kelihatan. Ya. Dia punya tempat saja hotelnya, kita udah tahu dia ini orang kaya. Ini hotelnya bintang 5. Lalu dari makanannya saudara-saudara kita tahu. Ya, ada 3-4 tempat makanan utama. Lalu dia punya makanan-makanan yang macam-macam saudara-saudara. Yang halal, yang non halal, Japanese food, Western food. Wah, ini orang kaya. Lalu acaranya keren, dia undang juga artis. Nah saudara-saudara, orang kaya aja di bumi lakukan pesta seperti itu. Saya mau kasih tahu, seperti apa yang saudara bisa gambarkan penguasa dunia lalu akan mengadakan seperti perjamuan pesta kawin. Perjumpaan Kristus dengan mempelainya. Ini sesuatu yang mendahsyatkan. Ini bukan bayang-bayang, sekelebatan. Ini kayaknya penglihatan nih, no. Apakah saudara tidak pernah merindukan ini? Sehingga kita jangan nyanyi lagu lah, datanglah Yesus Tuhanku. Nggak usah lah, kita masih punya urusan, masih nanam belum berbuah tuh di rumah, atau saudara bisnis baru mulai. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak mau boleh lakukan apa-apa, tapi berapa banyak orang tidak mau buru-buru berjumpa dengan Tuhan. Lihat ayat yang 11, lihat ayat poin yang ke-11. Bersamaan dengan semua kejadian ini, lihat ini. Tadi saya ngomong, mau gak mau saya harus berbicara tentang sesuatu yang berbarengan dengan itu. Ada apa di 7 tahun? Bersamaan dengan semua kejadian ini, di dunia akan mengalami penderitaan yang maha hebat. Yang disebut dengan masa sengsara besar. Alkitab berkata dalam kitab Matius bahwa penderitaan, siksaan yang dahsyat yang belum pernah terjadi sejak dunia dijadikan. Itu akan terjadi di masa ketika gereja Tuhan diangkat. Dan itu mengerikan saudara-saudara. Saya berharap saudara-saudara pandemi ini paling tidak memberikan satu sedikit gambaran. Bagaimana kalau pandemi ini tidak selesai dalam waktu 1 tahun, 2 tahun? Saya prediksi. 1 bulan lagi Indonesia 500.000. 1 bulan lagi. Atau mungkin gak sampai. Mungkin 2 minggu. Coba seperti itu. Saya melihat di daerah-daerah di pinggiran saudara-saudara. Orang lalu lalang, ngumpul-ngumpul. Di depan rumah saya. Sudah 4 hari. Itu jam 11:30 sampai jam 2 pagi. Itu kumpul anak-anak tanggung. Kurang lebih 30-40. Saya mau marah-marahin gimana saudara-saudara, ini akan jadi masalah. Ngapain mereka? Balap lari. Coba jam 1 subuh balap lari. Kagak pakai sepatu lari. Lagi pula ngapain balap lari jam 1 subuh? Cekik saya lihat nggak pakai ini masker. Saya langsung telepon Polres Pondok Aren. Salah seorang saya kenal. Saya bilang nih dalam waktu beberapa hari ini ada kumpul-kumpul dan ini bukan saja mengganggu, tapi ini melanggar aturan pemerintah yang sedang
memerangi pandemi ini. Kenapa? Karena mereka tidak jaga jarak, mereka berkerumun, tidak pakai masker. Dan kemungkinan mereka terpapar, kalau mereka balik ke rumah, wah akan bertambah banyak. Dan saya mau kasih tahu kejadian ini yang bentuk-bentuk seperti ini dalam bentuk yang lain, itu ada di mana-mana. Maksud saya saudara-saudara, gambaran yang sedang kita hadapi ini, mari kita memberikan bayangan. Ini bisa terpapar 50 juta, kalau tidak selesai bisa 100 juta. Nanti saudara akan lihat apa yang terjadi di masa sengsara besar. Next. Ini lihat, kedatangan yang kedua yang disebut dengan penampakan penuh kemuliaan. Nah, Tuhan Yesus di akhir 7 tahun, lihat, dia turun bersama dengan kita. Coba ngomong sebelah kiri sebelah kanannya, bersama dengan kamu. Bilang, kecuali yang gak yakin. Bersama dengan kita turun. Ngapain nih? Lihat nih saudara-saudara. Itu yang disebut dengan penampakan yang penuh kemuliaan. Yang satu penampakan pengharapan yang penuh kebahagiaan karena di awan-awan saja. Nah, ini mau turun ke bumi. Lihat apa yang terjadi. Yang pertama langsung setelah masa sengsara 7 tahun. Langsung. Jadi setelah pesta kawin anak domba di ujung 7 tahun, turun saudara-saudara Tuhan Yesus. Lihat Matius 24 ayat 29. Sampai 30. Kita lihat. Segera sesudah siksaan pada masa itu. Nah, lihat 7 tahun itu siksaan pada masa itu. Segera sesudah. Di ujungnya berarti. Matahari akan menjadi gelap. Bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan. Ini fenomena terjadi. Waktu Tuhan Yesus datang. Pada kali yang kedua. Dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Next. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan melihat. Jadi waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua untuk turun ke bumi. Itu semua bangsa lihat. Dan lihatnya sambil meratap. Mereka tahu bahwa mereka salah. Mereka tahu bahwa mereka telah berjalan dalam kekeliruan. Mereka tahu bahwa mereka telah hidup di dalam ketidakbenaran. Hidup di dalam kenajisan. Mereka menghina nama Tuhan. Pada waktu itu akan tampak tanda akan anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dan segala kuasa. Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Next. Ayat 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Dan ujung langit yang satu dan ke ujung langit yang lain. Saudara-saudara. Makanya tadi kita nyanyi. Ku mau di sana waktu trompet bunyi. Ini trompet ini trompet pemerangan. Bukan trompet sangkakala waktu Tuhan Yesus mau mengangkat gerejanya. Baik. Saudara boleh lihat. Kembali ke langsung terjadi setelah masa 7 tahun fenomena kosmik yang ganjil, matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Yesus akan muncul menunggang kuda putih diiringi dengan bala tentara sorga. Itu yang ditulis dalam kitab Wahyu 19, kita tidak usah baca. Next. Yang keempat, Yesus datang dengan kuasa dan kemuliaannya yang besar. Ya, orang-orang sampai meratap. Orang-orang yang tidak percaya akan meratap dan menyesal. 6. Sang binatang si antikris dan tentaranya berperang melawan antikris. Itu yang kita tahu di Armageddon, saudara-saudara. Karena antikris pada waktu itu memerintah selama 7 tahun. Kristus mengalahkan antikris dan tentaranya dan memasukkan mereka ke dalam lautan api. Dalam sekejap saudara-saudara peperangan itu jelas Tuhan Yesus yang akan memenangkannya. Lalu iblis dan tentaranya dilemparkan ke dalam jurang maut selama 1000 tahun. Apa yang terjadi setelah itu? Kebangkitan orang-orang kudus yang mati pada masa antikris. Ada enggak orang-orang kudus? Ada enggak orang-orang yang percaya pada waktu antikris? Ada. Jadi kalau saudara pernah dengar khotbah tuaian berlaksa-laksa, itu terjadinya kapan? Di masa antikris. Kenapa? Karena mereka bertobat. Bertobatnya dengan apa? Bertobatnya perlu dengan penderitaan yang maha dahsyat. Maksud saya saudara-saudara, jangan sampai, lihat ya,
kita nih, masa pandemi kita nggak bertobat. Ini fenomena datang dari Tuhan nih. Banyak orang biasa aja, hidup biasa saja, memberi biasa saja. Ini ibadah online, saudara-saudara, ibadah online nggak ada yang kusuk. Tuh kalau bahasa kemanggisannya tuh. Sambil makan kacang, bolak-balik ke WC, seperti itu. Lihat, saudara-saudara, hari-hari ini Tuhan sedang mengadakan penampian. Ada orang-orang yang semakin hidup gentar kepada Tuhan, semakin menyala-nyala untuk Tuhan. Tapi saudara-saudara, masa-masa ini ada orang-orang yang biasa tambah biasa. Online, malah seneng, nggak kebaktian, seperti itu. Mereka tidak suka memberi, mereka tidak suka melayani. Next. Kristus akan mengadili dan memberita semua bangsa di dunia dan mendirikan, lihat, kerajaan di bumi ini 1000 tahun. Damai. Oke, saya akan tutup dengan ini. Saudara-saudara, waktu masa kesusahan besar, itu minimal ada dua kali Tuhan melakukan suatu perkara yang dahsyat ya. Coba buka bersama-sama dengan saya Wahyu pasal yang ke-6. Wahyu 6 ayat 8. Saya mau gambarin saja soal masa kesusahan besar dengan 2 ayat ini. Lihat Wahyu 6 ayat yang ke-8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menunggangnya bernama Maut dan kerajaan maut mengikutnya. Dan kepada mereka diberikan kuasa, lihat, atas 1/4 dari bumi untuk membunuh. Dengan pedang, dengan kelaparan, dengan penyakit menular, dan dengan binatang-binatang buas yang ada di bumi. 1/4 penduduk bumi akan mati. Sekarang totalnya, yang tidak tahu ya, 1 juta mungkin, belum kali, gara-gara pandemi ini. Wow, 1 juta luar biasa. Yang terpapar, saya tidak tahu, sudah 29 juta mungkin, saya tidak tahu. Lihat, saudara-saudara. Tapi nanti ketika umat Tuhan diangkat, lihat nih ya, ada 21 penghakiman Allah. Yang pertama penghakiman meterai itu 7. Lalu setelah itu saudara-saudara, ada penghakiman sangkakala itu 7. Lalu yang terakhir penghakiman cawan murkala itu 7, 21. Nah saudara-saudara, dikatakan 2 kali ketika penghakiman atas dunia, bencana, kekacauan Tuhan nyatakan, saudara-saudara, itu bisa membunuh. Yang pertama, tadi Wahyu 6 ayat 8, 1/4 penduduk dunia. Kalau penduduk dunia saudara-saudara 7 miliar, yang diangkat mungkin 1 miliar, misal yang diangkat 1 miliar, saudara-saudara, 1/4 dari 6 miliar, saudara bisa bayangin, bencana kayak apa? Dia disebutkan, peperangan, pedang, saudara-saudara, penyakit sampar, kelaparan. Dan ini sedang ada di depan mata. Saudara-saudara, percayalah saudara-saudara, saudara percaya kepada Yesus, saudara diangkat Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan janji. Tuhan janji, Tuhan akan meluputkan saudara. Makanya saudara-saudara, soal diangkat, kita harus percaya dan kita harus beriman. Tapi soal menjadi partner Tuhan, soal apa saudara bersama-sama dengan Tuhan, itu sangat ditentukan dari apa yang saudara lakukan sekarang, apa yang saudara siapkan sekarang. Coba satu lagi ayat, Wahyu pasal yang ke-9. Wahyu 9 ayat 13. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Ini sangkakala ini, next. Dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat di dekat sungai besar Efrat itu, next. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh, lihat, 1/3 sudah hilang 1/4. Lalu saudara-saudara lihat 1/3 lagi. Bencana seperti apa? Saya nggak begitu heran. Kalau nuklirnya saudara-saudara itu dilepaskan, jeder begitu, habis saudara-saudara. Dan saya berharap saudara-saudara, mari kita ini betul-betul merindukan kedatangan Tuhan. Menjadi orang-orang yang siap untuk diangkat. Balik ke PowerPoint.
Next. Next. Terus. Ya, ini masa sengsara dalam perjanjian baru disebut hari Tuhan, hari murka Allah, hari pencobaan, hari murka anak domba dan sebagainya. Next. Oke, next. Tadi sudah diterangin. Nah, ini kira-kira gambarannya, petanya, saudara-saudara. Lihat ya, setengah masa sengsara besar itu 3,5, 3,5. Ya, saudara-saudara. Di 3,5 yang pertama itu ada 14 hukuman Allah yang akan dinyatakan. Lihat garis yang paling kiri, lihat kita pengangkatan. Gereja Tuhan akan diangkat, saudara akan diangkat. Tapi setelah itu saudara-saudara, 3,5 tahun yang pertama, lihat ada 14 hukuman Allah. Atas dunia ini, atas orang yang menghina Tuhan, menolak kebenaran. Yang hidup di dalam kenajisan, saudara-saudara. Lalu yang 3,5 tahun yang kedua, saudara-saudara, itu yang disebut penghakiman cawan. Baru di ujungnya, maka Tuhan Yesus akan turun. Itu penampakannya. Ini petanya. Next. Ini bagian yang terakhir. Lihat ya, apa yang terjadi pada masa itu, miliaran orang akan mati secara mengerikan, pembunuhan besar-besaran atas jutaan orang yang bertobat pada masa sengsara. Jadi ada yang bertobat nggak? Berlaksa-laksa orang bertobat. Kenapa? Karena orang lihat kebenaran hanya ada di dalam Kristus, orang bertobat. Tapi orang itu yang bertobat ada di masa ini. Saudara-saudara, orang yang bertobat akan dibunuh, disiksa oleh siapa? Oleh antikris. Nah, mereka semua mati syahid di sini. Begitu banyak. Ada yang selamat, tapi menderita sekali. Yang ketiga, bencana alam yang maha dahsyat yang menghancurkan ekosistem dunia. Itu karena apa? 7 tahun merupakan siksaan yang begitu dahsyat. Masa terakhir di mana Allah dan iblis sedang memperebutkan miliaran orang. Tuhan kasih, you mau percaya Kristus enggak? You mau percaya Yesus, you selamat. Tapi you akan menderita. Karena apa? Antikris akan siksa, akan bunuh. Next. Next. Terus. Penghakiman orang-orang yang menolak juru selamat. Ini untuk orang-orang yang enggak percaya Yesus, yang menghina Yesus, enggak percaya Tuhan Yesus. Penghakiman atas orang-orang yang hidupnya menghujat Allah, yang tidak mau bertobat. Masa-masa berakhirnya pemberontakan manusia yang menentang Allah. Orang akan berteriak kepada gunung-gunung, timpalah kami, dan mereka tidak mati. Mengerikan sekali. Dan Tuhan siap untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun. Next. Cepat saja. Next. Waktu kesempatan terakhir untuk memilih kepada siapa mereka tunduk dan menyembah. Ini masa-masa ini. Ya, saudara-saudara, saya sudah jelaskan tadi. Next, boleh terus. Kenapa masanya 7 tahun? Saudara-saudara, saudara harus percaya masa itu 7 tahun. Ada orang-orang yang mengajarkan, 3,5 tahun yang pertama itu kiasan. Udah terjadi, meterai udah dibuka di sini. No, saudara, itu nggak benar. 7 tahun itu 7 tahun masa manusia. Dikatakan, ada perjanjian. Antikris itu akan mengadakan perjanjian 7 tahun. Di awal perjanjian itu, saudara-saudara, ketika kita melihat bahwa ada perjanjian dengan antikris, gereja Tuhan tidak akan diperlihatkan ini. Gereja Tuhan akan diangkat. Ya, next. Oke. Ini betul-betul terakhir. Nih judulnya begini, pertanyaannya. Mengapa kita harus percaya bahwa pengangkatan terjadi sebelum masa sengsara? Kenapa kita harus percaya bahwa kita tidak akan mengalami masa ini? Ini jawabannya. Saya berharap saudara-saudara bersuka cita, bersyukur, sekaligus aware. Ya, pemain musik boleh maju ke depan. Saya udah mulai selesai. Ini penafsir-penafsir ya saudara-saudara di dunia ini. Ada orang yang bilang, wah kita ngikutin masa sengsara. Saudara-saudara, saya rasa itu sangat keliru. Orang percaya akan ngikutin masa sengsara. Saudara tidak akan bisa mengikuti masa-masa ini. Begitu sulit. Next, ini alasannya. Saudara-saudara, sebelum kita akan berdoa. Kenapa kita percaya bahwa pengangkatan gereja, saudara-saudara,
itu akan terjadi sebelum masa-masa sengsara. Yang pertama, Tuhan sendiri yang menjanjikan akan melepaskan kita. Tuhan sendiri. Wahyu 3 ayat yang ke-10, Ia berjanji untuk meluputkan kita. Coba tolong. Wahyu 3 ayat 10. Supaya saudara ngerti ya. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang ke atas seluruh dunia. Ini bukan untuk gereja 7 gereja di Asia Kecil. Kenapa saudara-saudara saya bilang ini bukan buat 7 gereja di Asia Kecil. Coba lihat 7 gereja di Asia Kecil itu udah ada di Turki tuh. Salah satu yang peninggalan sejarah sekarang udah mulai dipakai itu. Itu cikal bakal perintisan gereja dijadiin masjid. Udah nggak ada mereka. Jadi ini bukan berbicara untuk gereja pada masa 7 Asia Kecil. Ya 7 gereja di Asia Kecil. Ini berbicara untuk kita. Tuhan akan meluputkan kita. Tuhan akan janji sendiri. Next. Coba PowerPoint-nya lihat. Next. Kenapa kita percaya bahwa masa pengangkatan itu terjadi sebelum ya kita akan diangkat dan kita tidak akan mengalami masa aniaya. Gereja akan diselamatkan dari murka yang akan datang. 1 Tesalonika 1 ayat 10. Ya saudara-saudara, ingat orang percaya tidak menantikan penampakan yang penuh kemuliaan. Penampakan yang penuh kemuliaan itu kosmis. Tuhan Yesus lihat ada bulan runtuh, langit goyang. Enggak. Tapi dikatakan bahwa kita menantikan pengharapan yang penuh dengan kebahagiaan. Tuhan sendiri yang akan luputkan kita. Coba 1 Tesalonika 1 ayat 9 dan 10. 1 Tesalonika 1 ayat 9 dan 10. Lihat ya. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami bagaimana kamu sampai sambut bagaimana 1 Tesalonika ayat yang 10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga dan yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Oke, next. Orang percaya tidak ditetapkan untuk menerima murka. Ingat pada masa sengsara jutaan orang percaya yang bertobat pada masa sengsara tetap akan mengalami mati syahid, penderitaan. Jadi artinya saudara-saudara orang percaya itu sudah diangkat, tidak akan mengalami ini. Next. Tidak ada penghukuman bagi orang percaya, yang ada pendisiplinan. Jadi kalau saudara hari ini keras, dinasehatin, tidak mau bertobat. Retret nggak bisa membuat saudara bertobat. Khotbah-khotbah KKR tidak bisa membuat saudara bertobat. Pandemi yang sampai sekarang belum selesai, tidak juga bisa membuat saudara bertobat. Saudara-saudara, saya khawatir. Mungkin masa sengsara besar kayaknya yang bisa membuat saudara bertobat. Tapi sebelum itu saudara-saudara, mari kita yakini kalau pandemi ini dipakai Tuhan supaya kita bertobat, supaya kita menyala-nyala, supaya kita melayani lagi, supaya kita hidup benar, hidup kudus, setia kepada pasangan, setia melayani Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, apa alasannya kita percaya bahwa anak Tuhan akan diangkat? Gereja tidak ada di dalam Wahyu 4 ayat 18, tidak disebutkan. Jadi saudara-saudara, 21 penghukuman Allah itu ada di Wahyu 4 sampai 18. Dan gereja tidak pernah disebutkan di situ. Kenapa saudara-saudara? Karena gereja sudah diangkat. Muncul Wahyu 19. Pesta kawin anak domba. Bapak ibu saudara-saudara, ini khotbah seharusnya menggetarkan kita. Tanda zaman sudah ada di depan kita. Saudara-saudara, kedatangannya seperti sudah di muka pintu. Apa yang saudara siapkan? Kita santai-santai saja? Hidup, selingkuh, pornografi, pelit. Ya saudara-saudara, ini waktunya berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Baik saudara-saudara, kita sudah mendengar ibadah pada siang hari ini. Saya percaya orang-orang yang peka pasti akan mengerti panggilannya. Tidak akan lama lagi Tuhan akan segera datang. Kalau dia datang besok,
Saya bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara siap? Kalau misalnya Tuhan menangguhkan kedatangannya, itu artinya saudara masih diberikan kesempatan untuk hidup dalam kebenaran, untuk hidup di dalam kekudusan. Mari pergunakan kesempatan yang ada. Kalau saudara jadi pelajar, jadi mahasiswa, jadilah berkat. Kalau saudara jadi pegawai, jadilah berkat. Jadi pedagang, jadilah berkat. Nah, saudara-saudara, lewat perjamuan kudus hari ini, kiranya berkat perjamuan kudus ini akan memberkati kita, memulihkan kita yang sakit, memulihkan kita yang lemah, supaya anugerah Tuhan dinyatakan. Saudara-saudara, Bapak, ya kepala keluarga, mari siapkan roti, bagikan terlebih dahulu kepada anggota jemaat saudara. Kalau saudara-saudara single di rumah, mari siapkan roti dan anggur. Sebelum kita menerima perjamuan kudus ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan saudara-saudara mempersiapkan roti dan anggur terlebih dahulu. Baik, saudara-saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih untuk kembali kami mengingat akan korban penebusan-Mu di atas kayu salib. Kami percaya tidak ada seorang pun bisa selamat masuk dalam kerajaan sorga, kecuali karena kasih Allah di dalam Kristus. Itu sebabnya kami bersyukur Tuhan, kami dapat memperingatinya. Dan kami percaya ketika kami makan roti dan minum anggur ini dengan cara yang layak dan beriman kepada-Mu, yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan. Oh Tuhan, yang jatuh kembali dipulihkan, diampuni, yang mau bertobat sungguh-sungguh mengalami pengampunan Allah. Terima kasih Bapak, berkati roti dan anggur kami yang kami akan makan dan minum. Saudara-saudara, mari siapkan roti, angkat tinggi di hadapan Tuhan, dengarlah firman Tuhan lalu terimalah dengan percaya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan hari ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita terima dengan percaya. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, orang muda dimanapun saudara berada, mari siapkan anggur, angkat tinggi di hadapan Tuhan, dengarkan firman Tuhan lalu terimalah dengan percaya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita mengucapkan syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita terima dengan percaya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami dapat memperingati korban karya Kristus. Kami percaya kami ada sampai hari ini karena kemurahan-Mu. Kami diselamatkan bukan karena kami melakukan perbuatan baik, bukan karena kami beragama, tapi kami diselamatkan karena karya pengorbanan Kristus yang telah menebus kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami yang hari ini lemah sudah dikuatkan. Kami yang sakit, kami percaya kami disembuhkan Tuhan. Kami yang jatuh, kami mengalami pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang luar biasa hari ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan lewat transfer, mungkin lewat pemberian langsung. Kami percaya Tuhan, orang-orang yang memberi pasti akan diberkati Tuhan, karena kami sudah diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Audio Jungle. Shalom, berjumpa kembali dengan saya dalam Breaking News Porta.
Saudara, hari ini kita telah diberkati dengan firman Tuhan yang telah menguatkan kita semuanya, dan kita telah menerima perjamuan kudus yang dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta John Max Titale. Mari saudara, kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan mempersiapkan diri kita menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan pastikan kita diangkat bersama-sama. Seluruh jemaat GBI Pondok Maharta, kita diundang kembali untuk mengikuti ibadah streaming bersama-sama yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 November 2020 pada pukul 10 pagi. Dan ibadah streaming akan standby pada pukul 9.45 menit. Dihimbau kepada seluruh jemaat Pondok Maharta maupun setiap yang menyaksikan tayangan ibadah streaming agar dapat mengikuti dari pukul 9.45 menit agar kita bisa diberkati dengan kesaksian dan puji-pujian. Minggu depan yang akan melayani firman Tuhan, hambanya Bapak Pendeta John Max Titale. Mari siapkan hatimu dan pastikan kita semua mengalami berkat-berkat Tuhan. Seluruh jemaat GBI Pondok Maharta, kita diundang kembali untuk menaikkan doa syafaat kita bersama-sama, biar kita boleh menjadi perantara antara Tuhan dengan bangsa ini, antara Tuhan dengan jemaat yang kita doakan. Kita diundang dalam ibadah doa malam yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 November 2020, yang akan dilaksanakan pada pukul 7:30 malam, dan kita akan berjumpa di meeting Zoom. Saudara, hari Jumat depan kita akan diberkati firman Tuhan oleh hambanya Bapak Teguh Wahyudi, dan pemimpin pujian oleh hambanya Ibu Pendeta Muda Andriana Titale, dengan pemain musik Saudara Given, dan admin Zoom Saudara Nathan. Dan kita akan berdoa syafaat bersama-sama dengan doa syafaat yang akan dinaikkan. Doa syafaat yang pertama akan dinaikkan oleh Bapak Adi Dharma, dan doa syafaat yang kedua akan dinaikkan oleh Bapak Boas. Mari seluruh jemaat, siapkan hatimu, kita akan berdoa bersama-sama. Atas nama Gembala Sidang dan seluruh jemaat, kami mengucapkan dengan penuh sukacita selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di minggu ini. Biar semakin mengasihi Tuhan, semakin mempersiapkan diri, dan semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Sekali lagi dengan penuh sukacita kami mengucapkan selamat ulang tahun. Demikianlah Breaking News Porta minggu ini. Kita berjumpa kembali dalam Breaking News Porta minggu depan. Saudara, tetap teguh dalam iman, tetap setia kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara-saudara, kita sudah berada di penghujung ibadah pada saat ini. Kami percaya kita semua sudah dilawat Tuhan. Kita sudah menikmati perjamuan kudus, dan mari siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dimanapun saudara berada, ditempatkan dimanapun saudara, mari pergunakan kesempatan yang ada untuk menjadi orang-orang yang berkarya, menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Kita doakan terus karena bulan Desember kita akan kembali ibadah onsite di gereja ini. Itu sebabnya mari kita antusias, jaga kesehatan. Saya juga akan mempersiapkan gereja ini untuk siap dengan ketat mempergunakan protokol kesehatan, sehingga di bulan Desember kembali kita berjumpa. Sudah kangen, haleluya. Mari saudara-saudara, kita akan akhiri ibadah ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih buat ibadah yang Tuhan sudah berkati. Kami berdoa Tuhan buat hamba-hambamu yang sudah melayani hari ini, baik song leader, singers, pemain musik, pemandu multimedia, semua yang bekerja di balik layar. Oh Tuhan Yesus, Kau jamah pimpin mereka terus menjadi berkat. Mereka akan melakukan lebih excellent lagi di minggu-minggu yang akan mendatang. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara ini. Kami berdoa Tuhan untuk usaha setiap pemerintah yang dilakukan untuk penanggulangan pandemi ini. Tuhan berkati vaksin yang akan rencananya akan diluncurkan di akhir tahun ini. Tuhan berkati supaya menjadi alat di mana Tuhan memulihkan bangsa ini dari pandemi corona ini. Kami berkati Tuhan usaha-usaha pemerintah di dalam Tuhan memberantas segala mafia-mafia yang jahat, korup. Kami doa Tuhan buat usaha pemerintah di dalam memulihkan ekonomi. Tuhan berkati.
Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan Yesus untuk mereka yang berulang tahun seminggu ini dan seminggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati buat apa saja yang mereka kerjakan berhasil sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kami doa Tuhan Yesus buat perjalanan kami seminggu ke depan. Kami doakan biar kiranya Tuhan boleh memberkati seluruh jemaat Tuhan yang bekerja, yang berdagang Tuhan, yang studi, yang ada di rumah, yang merencanakan perjalanan mau keluar kota. Tuhan tolong, Tuhan lindungi, Tuhan berkati sehingga apa saja yang mereka boleh kerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa. Kami doakan Tuhan rencana bulan Desember kami akan kembali ibadah secara offline di gerejamu. Tuhan memberikan kondisi yang baik Tuhan, kondisi yang kondusif Tuhan, supaya kami boleh bekerja melayani dengan sukacita. Kami doakan Pondok Maharta kiranya semua aman, menjadi zona yang hijau kembali dan semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami di dalam sisa waktu di hari Minggu ini. Kami berdoa biar Tuhan boleh menyertai kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, arahkanlah hatimu, pandanglah kepada Tuhan, angkatlah tanganmu, terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih dari Bapa kita di sorga, damai sejahtera, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita semua mulai saat ini, besok, dan bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.